Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Shihab Ramadan. Saya dan Abiku Shihab. Hari ini Abiku, Nana mau belajar soal surah An-Nasr. Jadi seperti teman-teman tahu, kita bergantian membahas surat-surat pendek Abiku, supaya ketika kita sholat, dan saya yakin yang sholatnya banyak menggunakan surat-surat pendek seperti saya, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih paham maknanya. Insya Allah. Biku An-Nasr ini juga salah satu surat favorit karena pendek, cuma 3 ayatnya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Itu biasanya kita bilangnya ini surat Iza ja'a. Apa sebetulnya Bi? Kita mulai dari tujuan dan makna utama dari surah ini. Jadi surah ini berbicara tentang janji Tuhan yang pasti bahwa suatu ketika akan diperoleh kemenangan yang bersumber dari Allah dan akan terbuka kota Mekah. Itu satu, jadi berita gembira. Yang kedua, berita sedih. Karena di sini diisyaratkan bahwa tugas Nabi itu sudah selesai, sehingga beliau tidak lama lagi akan wafat. Kita lihat sekarang, dengan demikian tujuannya bergembiralah menyambut kemenangan, yakinlah bahwa kemenangan itu bersumber dari Allah, bukan karena usahamu sendiri, dan bersiap-siaplah selalu untuk menghadapi kematian dengan mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan dari surah. Ketika surah ini datang, Nabi langsung menangkap isyarat itu sebagai isyarat bahwa usianya akan... Nabi pasti ditangkap, sebab sahabat-sahabatnya pun itu. Sayyidina Abu Bakar antara lain berkata pada Nabi, agaknya ini taudi, agaknya ini berita tentang akan kepulanganmu. Nabi berkata, benar, ini berita tentang... Kapan di surah ini turun? Surah ini ada yang berkata surah ini turun 3 bulan sebelum Nabi wafat. Ada juga yang berkata sebelumnya. Namun yang jelas bahwa dia turun sebelum terbukanya kota Mekah. Kota Mekah itu terbuka pada bulan Ramadan. Terbuka ini maksudnya apa? Maksudnya dikuasai. Itu fatah itu apa? Oke. Abi terangkan apa arti nasr dan apa arti fatah. Nasr itu pada dasarnya adalah mengalahkan musuh. Tetapi mengalahkan musuh belum tentu kita kuasai negerinya. Ya. Maka al-fath artinya terbuka kota Mekah itu, karena biasanya kota itu tertutupi, terbentengi supaya tidak dimasuki lawan. Maka al-fath terbuka, artinya terbuka kota itu, artinya dikuasai kota Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza itu digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang akan datang tapi pasti. Berbeda dengan in. In kita terjemahkan juga biasa apabila atau jika. Kutiba alaikum idza jaa ahadakumul maut in taraka khairan. Diwajibkan kepada kamu apabila datang kepada kamu tanda-tanda kematian, dan tanda-tanda itu pasti datang apabila kamu meninggalkan harta benda, dan meninggalkan harta benda sebelum mati itu tidak semua orang meninggal. Jadi pakai in. Pakai in karena belum pasti. Pasti. Kalau lau juga dalam bahasa Indonesia walau itu artinya sesuatu perandaian yang tidak mungkin terjadi. Walau kamu menangis darah itu tidak mungkin. Laukana abi hayyan, seandainya ayahku masih hidup, lah ayahnya sudah mati, itu dipakai lau. Tahu? Oke. Jadi Allah menjanjikan, dan janji ini pasti dan itu terbukti. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang datang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi memang waktu Fathi Makkah itu orang silih berganti datang perorangan atau berombongan atau suku-suku untuk menyatakan bahwa mereka memeluk agama Islam dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Abiku, bagaimana membedakan terjemahan bahwa ini kalimat Allah ke Nabi Muhammad dan kalimat Allah ke
umatnya secara keseluruhan, Bi? Karena kalau di sini kan diterjemahkan engkaunya Nabi Muhammad, engkau telah melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Memang secara redaksional itu tunggal. Hanya karena beda Ra'aita tunggal, tunggal. engkau melihat. Dan Kalau kalau ra'aitum jamak. dan kalau tunggal itu pasti berbicaranya ke Nabi Muhammad. Bisa berbicara kepada Nabi Muhammad secara pribadi atau sebagai rasul, bisa juga kalimat itu ditujukan pada Nabi tapi maksudnya umatnya. Misalnya, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai Nabi, kalau kamu menceraikan istri-istri kamu. Panggil wahai Nabi, tapi Nabi tidak menceraikan istrinya. Jadi ini dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat. Untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Oke, Abiku. Berbondong-bondong. Oh ya, disebutkan manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Oke. Kenapa berbondong-bondong? Biasanya kan mereka satu persatu datang, tidak ini berbondong-bondong pada saat itu datang. Yang pertama, mereka masyarakat Mekah yakin persis bahwa Ka'bah itu dilindungi Allah. Mereka punya pengalaman dengan tentara Abraha yang ingin meruntuhkannya, Allah melindunginya. Sehingga mereka yakin bahwa siapa yang menguasai kota Mekah ini, menguasai Ka'bah, itu berarti didukung Tuhan. Dan karena Nabi Muhammad masuk menguasai kota Mekah, mereka yakin bahwa ini adalah utusan Tuhan. Lalu mereka lihat juga bagaimana penampilan Nabi, akhlak Nabi, bagaimana waktu orang-orang yang pernah menganiaya beliau itu datang, terus menyerahkan diri, Nabi berkata, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah, kamu silahkan kemana saja kamu mau pergi, kalian bebas dan sebagainya. Jadi keyakinan yang ada di dalam hati mereka tentang tentang anugerah Allah ini serta akhlak Nabi Muhammad itu menjadikan mereka yakin, oh ini pasti Rasul. Maka berbondong-bondonglah orang masuk dalam agama Islam. Ya Dan kan? itu memang terjadi. Dan itu terjadi, sejarah menunjukkan seperti itu, ya kan? 3 bulan sebelum Nabi wafat. 3 bulan sebelum Nabi wafat turun, toh? Dan peristiwa masuknya orang itu pada waktu dikuasainya kota Makkah di bulan Ramadan itu tadi. Di bulan Ramadan. Oke. Kemudian ayat ketiganya, Bi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pertanyaan sekarang. Oh, ada pertanyaan, Bi, memang spesifik di sini dari teman-teman netizen bertanya spesifik soal surah ini, Bi. Anda bacakan pertanyaannya. Dan teman-teman kalau yang ingin bertanya seperti biasa selalu bisa mengirimkan pertanyaan. Ini, Bi. Abi, kenapa dalam An-Nasr Rasulullah diperintahkan untuk tasbih dan istighfar setelah kemenangan? Bagus. Iya. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya begini. Kita menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana sulitnya, bagaimana petaka silih berganti yang dihadapi oleh pejuang-pejuang kebenaran. Sampai-sampai di ayat itu ada dikatakan wazulzilu. Mereka itu digoncangkan ke kiri dan ke kanan hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai rasul, boleh jadi rasul-rasul yang lalu atau boleh jadi Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama beliau itu bertanya, kapan ini kemenangan datang? Jadi bisa jadi sebelum ini sudah terlintas di dalam benak dan hati bahwa ini kok lama benar, wahai Tuhan, kenapa kamu begini dan sebagainya. Keluhan yang beri kesan tidak menerima dalam 2 tanda petik itulah yang dituntut agar supaya kamu istighfar, minta ampun atas itu. Bisa jadi juga perintah istighfar dan tasbih ini disebabkan karena karena boleh jadi kalau orang menang itu ada keangkuhan. Singkirkan keangkuhan itu dengan mensucikan Tuhan, tidak menisbahkan kepadanya sesuatu yang buruk, dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Karena apa? Tuhan maha penerima tobat, dan ini isyarat bahwa engkau segera akan wafat. Itu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan pemeliharamu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia adalah maha penerima taubat. Ya.
Itu surah ini. Terima kasih Abiku. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum.